Sampai jumpa lagi dengan Brotherhood Channel. Kali ini kita akan bolam batu pirit di sungai, dimana di sungai di daerah ini, sebuah desa ini cukup banyak bisa kita temukan pirit, itu baik yang di dasar atau di lantai sungai ataupun di dinding atau tebing-tebing sungainya. Baiklah, ini medan yang ada di sungai tersebut itu terbentuk dari hampir seperti lumpur atau lempung ya, lempung berlapis, tapi sudah kalau musim kemarau itu kering. Di sini ada lempung hitam, ada lempung putih atau kuning atau coklat. Ini tiga warna lempung ini kadang berselang-seling di dinding sungai atau tebing sungai. Nah, ini di antara tebing yang kering ini lumpurnya, kita dengan mudah bisa menemukan pirit-pirit. Nah, seperti kita ketahui, pirit ini sebagian besar unsurnya adalah sulfida, baik itu ada kandungan logam, itu besi, kuningan dan lain sebagainya, tapi unsur terbesarnya adalah sulfida. Jadi dari aroma kalau dibakar juga asapnya sangat-sangat menyengat seperti bau belerang atau sulfur. Nah, ini bisa kita temukan kadang udah lepas dari lumpur yang kering, sudah pada nempel di reruntuhan lumpur, sudah berguguran atau ikut rontok bersama tebing sungai yang kering dan akhirnya rontok. Karena tebing lumpur ini kalau musim hujan memang boleh dikatakan padat ya, seperti tebing sungai, tapi kalau kering atau kemarau itu akan menjadi rapuh dan gampang rontok. Ini pirit diantara rontokan atau berserakannya lumpur-lumpur yang berguguran. Kadang juga masih tertanam pada tebing sungai di dalam lumpur tersebut dan perlu kita korek-korek untuk mendapatkan pirit tersebut. Ya, sebagian besar seperti ada karat di sekitarnya, baik di lempung atau di area sekitar, itu memang menandakan ada karat dari sebangsa logam, besi ataupun sejenisnya. Nah, ini juga kita harus gali untuk bisa mendapatkan pirit ini, atau korek-korek. Kalau dalam kondisi basah atau penghujan kita harus gali, tapi kalau kondisi kemarau seperti ini lumpurnya udah kering, maka tinggal kita korek-korek pakai jari pun sudah bisa kita ambil pirit tersebut. Bentuk pirit di sini memang sama satu jenis kira-kiranya untuk semua posisi, tetapi bentuknya saja yang berbeda. Ini sungai, pemandangan sungai atau posisi pirit yang ada di tebing sungai, dan ini kondisi sungai yang sedang mengalir. Nah,
Susunan tanah di sini pun seperti kue lapis yang miring ya, bergaris-garis. Itu zaman dulunya adalah lembah atau dasar seperti sebuah permukaan lumpur yang karena proses tektonik akhirnya terdorong ke atas dan sampai seperti vertikal ya, cenderung di atas 90 derajat kemiringannya. Nah, ini juga tersusun dari lumpur, silika atau mika, silika, mika, dan lumpur seperti itu, sehingga seperti kue lapis yang miring. Kita review pirit-pirit yang bisa kita dapatkan di sungai tersebut. Nah, ini bentuknya mungkin berbeda, tetapi jenisnya secara keseluruhan itu sama, baik yang berupa plat-plat seperti logam yang warna kuning, dan itu bukan logam, itu memang pirit, ciri khas visualnya seperti itu. Dan ini juga masih bisa kita lihat gerlip-gerlip dari warna kuning seperti logam, dan bisa dipastikan itu bukan logam karena dengan magnet ataupun metal detektor itu tidak akan terdeteksi. Nah, ini bentuk seperti sisik plat ya, seperti sisik plat logam kuning mengkilat seperti itu. Ada juga yang bentuknya memang seperti batu, tapi unsur utamanya semuanya terdiri dari pirit. Tetapi ketika tertanam di dalam lumpur itu terkontaminasi, sehingga bentuk warna luar dari pirit itu sebagian besar itu ikut dengan lumpur tersebut. Kalau hitam lumpurnya, juga permukaan luar pirit juga hitam. Tapi ada juga yang bersih seperti ini, kuning. Ini cukup mengkilat kuning. Nah, ini masih kembali ke yang lumpur sebelum kita ambil, itu dia berada pada lingkungan lumpur hitam, dan jenis piritnya itu rata-rata bersisik plat-plat kuning. Ya, itu semua. Terima kasih yang kita dapatkan dari sungai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.